Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Otak jaringan sindikat internasional penjualan bayi akhirnya bisa ditangkap. Pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dijanjikan puing dan tanah uruk, yang datang justru limbah beracun dan berbahaya yang menyesakkan napas warga sekitar. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan Pemprov Jabar harusnya tidak menambah jumlah penerimaan murid baru untuk sekolah negeri. Sebuah perusahaan keramik di Desa Wanahrang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, jadi korban penipuan. Seorang pria yang mengaku hendak mengirim puing-puing bangunan sebagai tanah uruk justru mengirimkan limbah bahan beracun dan berbahaya. Akibatnya warga sekitar mengalami gangguan pernapasan dari bau menyengat yang ditimbulkan. Warga Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sempat merekam kepulan asap yang muncul dari material uruk yang mengeluarkan bau menyengat hingga mengganggu pernafasan di areal produksi keramik di desa mereka. Peristiwa ini terjadi pada Rabu dini hari. Setelah truk menumpahkan material yang rupanya adalah limbah bahan beracun dan berbahaya alias B3, bau menyengat langsung menyebar hingga mengakibatkan sejumlah warga mengalami sesak nafas dan mual. Warga khawatir dampaknya bisa lebih luas jika tidak segera ditangani. Ada cenah hari nu buang eta mah pasir. Cuman hari eta mah meureun di Bobodo anu boga tempat mah. Jadi di Bobodo. Ternyata limbah B3. Iya, ternyata limbah. Da teh apaleun anu bogana mah. Da soalnya buang lagi malam. Terus itu gimana Pak, warga sekitar terdampak? Ya warga kesini pada komplain. Kenapa? Pada sesak tuh? Pada sesak, perih, bau katanya. Baunya menyengat tuh gimana? Menyengat. Anak-anak juga kemarin mah sempat mau berhenti dulu. Itu bentuknya ngebul apa gimana Pak? Ya, ngebul kayak asap. Ada asap gitu. Ya, kalau kena air. Pemilik perusahaan keramik mengaku ia ditipu oleh seorang lelaki yang datang menawarkan tanah urukan. Ia pun menerima tawaran tersebut karena memang membutuhkannya untuk memperluas areal pabrik. Namun, naas, material uruk yang datang tidak seperti yang dijanjikan. Bukan pasir atau tanah merah, tapi abu limbah B3. Setelah kejadian tersebut, pria yang mengirimkan limbah B3 itu pun menghilang, tak lagi bisa dihubungi. Ada orang datang ke sini nawarin puing buat pengurugan. Katanya cuman hanya sekedar pasir apa gitu, hasilnya pasir lembut. Nah, kirim fotonya bagus, karena emang kita lagi membutuhkan urugan, ya terima aja. Cuman kata dia nggak bisa siang, bisanya malam. Nggak taunya pagi-pagi saya lihat ternyata bukan tanah merah, ternyata debu, limbah B3. Nggak ada Pak, saya telepon udah nggak diaktif Pak. Semuanya udah ini Pak, saya juga bingung, ini juga saya lagi cari mereka. Saya harus selesaikan. Emang mereka tertipu ya? Ya, bukan tertipu lagi Pak, saya boncos sana sini, saya udah ditipu sana sini gitu. Saya terus terang saya udah nggak enak sama warga, sama lingkungan, sama semuanya. Saya juga minta maaf atas kelalaian ini. Tapi saya udah selesaikan semua kok. Pemilik perusahaan keramik telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan Dinas Lingkungan Hidup tengah meneliti kandungan limbah. Warga berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku pengiriman limbah B3 agar kejadian tidak terulang kembali. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. SMK Taman Siswa Kota Bandung tahun ini tidak mendapatkan satu orang pun siswa baru akibat kebijakan penambahan jumlah siswa dalam rombongan belajar di sekolah negeri oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sekolah swasta meminta gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bijak dan tidak menganggap sekolah swasta sebagai kompetitor.
Tak seperti suasana di SMA dan SMK negeri yang sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, aktivitas belajar mengajar di Satuan Lembaga Pendidikan Swasta Perguruan Taman Siswa Bandung untuk tahun ajaran baru belum dimulai. Penyebabnya adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menambah jumlah penerimaan murid baru dalam satu kelas untuk sekolah negeri dari 36 orang menjadi 50 orang. Akibatnya, di SMK Taman Siswa Bandung, 5 orang murid barunya yang telah mendaftar dan membayar ditarik oleh sekolah negeri, sehingga kini tak memiliki murid baru. Sedang untuk SMA Taman Siswa, dari 8 orang yang telah mendaftar, 3 siswa baru ditarik ke sekolah negeri. Semua yang ditarik ke sekolah negeri membatalkan dan menarik uang pendaftaran mereka. Kondisi SPMB tahun ini itu belum memenuhi harapan. Karena dampak lah daripada kebijakan gubernur yang mengizinkan sekolah-sekolah negeri menerima sampai 50. Jadi dari yang 8 tadi untuk SMA itu yang 3 sudah ditarik ke sekolah negeri. SMK malah 5-nya sudah bayar, sudah uang pendaftaran itu ditarik ke SMK negeri. Pak, berarti untuk yang SMK 0 ya Pak siswa? SMK 0. Kalau SMA? SMA tinggal 5 kalau nggak salah itu. 5. SMP tadi 8 katanya. Yayasan Perguruan Taman Siswa bersama sekolah swasta lainnya kini meminta pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah jumlah penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri. Dan kita kan masih nunggu kan juga BMPS kan ikut protes juga itu kan. Ini sedang ke Jakarta supaya kebijakan itu dicabut lah gitu ya. Atau gimana caranya dengan memperhitungkan juga peran sekolah swasta. Sekolah swasta kan sudah ada sejak zaman penjajahan, dari Taman Siswa, Pasundan, Muhammadiyah, sebelum sekolah negeri ada, sekolah taman siswa sudah ada. Jadi harus pemerintah harus bijak lah. Jangan dianggap kompetitor, tapi harus mitra. Saat ini pihak sekolah berharap masih akan ada calon siswa baru dari luar kota atau pindahan dari sekolah negeri yang akan mendaftar di akhir bulan Juli. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menambah penerimaan siswa baru di sekolah negeri dinilai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seharusnya tidak diberlakukan. Sistem penerimaan murid baru SPMB harusnya melibatkan sekolah swasta. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat berkunjung ke Garut pekan lalu. Penambahan jumlah penerimaan murid baru untuk sekolah negeri sebaiknya tidak dilakukan. Kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi angka anak tidak sekolah harusnya dilakukan bersama-sama dengan sekolah swasta. Bahkan ia menegaskan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini harusnya juga mengikutkan sekolah swasta, bukan hanya sekolah negeri seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat saat ini. Kebijakan itu sifatnya sangat kondisional dan sangat sementara, bukan solusi jangka panjang. Yang kedua, kebijakan tersebut itu sifatnya makruh. Makruh? Makruh itu haram sih tidak, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Yang ketiga, untuk mengurangi ATS di Provinsi Jawa Barat, tidak dengan melakukan tindakan makruh tersebut, tapi harusnya menyertakan sekolah-sekolah swasta. Keterlibatan sekolah swasta itu sangat penting untuk bisa mengurangi angka ATS di Jawa Barat secara jangka panjang dan berkelanjutan. Clear ya? Karena semangat dari SPMB yang digulirkan oleh Pak Abdul Mukti adalah pemerintah daerah harus menyertakan sekolah swasta yang terakreditasi dalam proses SPMB ini, sehingga swasta itu menjadi bagian utuh dalam ekosistem pendidikan nasional. Clear ya?
ini sejalan selurus dengan semangat Mahkamah Konstitusi.